Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif hafizahullah tabaraka wa ta'ala al-qismu tsani ma dalla ala sifatin lazimah. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah tabaraka wa ta'ala ketika menjelaskan tentang kaidah-kaidah dalam memahami asma wa sifat, ya, dalam memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah menyebutkan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki dua, ya, bagian. Ada nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya sifat muta'addiyah. Kita meyakini Ahlus Sunnah setiap nama Allah itu dalamnya ada sifat. Inilah Ahlus Sunnah. Berbeda dengan Jahmiyah yang mengatakan Allah tak layak disifati, tak layak punya nama. Itu Jahmiyah. Jahmiyah ada kelompok yang dikafirkan para ulama. Mereka mengatakan Allah tak layak memiliki sifat, tak layak memiliki nama. Karena nama dan sifat itu sifat makhluk. Itu ciri-ciri makhluk. Ya, ketika kita mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat, dan makhluk pun punya nama, makhluk pun punya sifat, berarti Allah sama dengan makhluk. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala tak ada namanya, tak ada sifatnya. Ini orang-orang Jahmiyah. Ya. Di bawah Jahmiyah ini untuk membenarkan, meluruskan akidah Jahmiyah ini, muncullah akidah di bawahnya. Namanya akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu punya nama-nama, tapi Allah tak punya sifat. Kalau andai kata Allah disifati, berarti dia sama dengan makhluk, tak ada bedanya dengan makhluk yang bersifat. Tapi Allah punya nama-nama, dan semua nama-nama Allah itu hanyalah a'lamun mahdun, hanyalah nama-nama belaka. Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami, artinya ya Allah itu, ya, secara bahasa kita As-Sami, Tuhan yang Maha mendengar. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan zatnya, bukan dengan pendengaran. Allah tak punya pendengaran. Ya, Al-Basir, Allah Maha melihat. Kata mereka Allah melihat bukan dengan sifat melihat, dengan penglihatannya. Allah tak punya penglihatan, tak punya sifat melihat. Allah melihat dengan zatnya. Maka mereka anggap semua nama itu As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, semuanya itu tak ada beda, sama semua. Sebagaimana manusia kadang-kadang namanya si Paijon, namanya si Poniman, namanya si macam-macam, ya, tapi satu saja orangnya. Kata mereka demikian juga Allah, namanya banyak tapi semua namanya tak ada dalamnya kandungan sifat. Maka Allah melihat bukan dengan penglihatannya, tapi dengan dirinya. Mendengar pun demikian. Ya, tak layak katakan Allah mendengar dengan memiliki sifat pendengaran. Berarti konsekuensinya dia harus punya telinga, berarti dia harus ini, harus ini. Tak layak Allah disifati dengan marah, berarti dia sama dengan makhluk, memiliki sifat dendam, ingin balas dan seterusnya. Ini, ya, orang-orang apa tadi? Mu'tazilah. Tujuannya adalah untuk mengkoreksi paham Jahmiyah. Ya, kemudian di bawah Mu'tazilah ini yang datang mengoreksi Mu'tazilah kaum Ahlul Kalam dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kata mereka tidak benar. Allah itu memiliki sifat-sifat, tapi juga Allah pun memiliki nama-nama. Cuma hanya tak semua nama-nama Allah itu mengandung sifat. Sebagian saja yang mengandung sifat. Mereka tetapkanlah 7 sifat. Inilah namanya akidah kullabiyah. Ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, selainnya ini tak layak Allah memiliki sifat demikian karena sama dengan makhluk. Nama-namanya bagaimana? Ya, kita imani Allah punya nama-nama, tapi dari nama-nama ini hanya sedikit yang ada padanya sifat. Seperti nama As-Sami, iya, kita yakini Allah punya sifat mendengar. Al-Basir, ya, Allah memiliki sifat pendengaran. Kita imani. Al-Hayat, Al-Hayyu, ya, Allah memiliki sifat hidup. Al-Qadir, ya, Allah memiliki sifat qudrah. Tapi ketika bicara kepada sifat-sifat lainnya, contohnya apa? Sifat murka, oh enggak layak Allah punya sifat murka. Murka itu sifat makhluk, Allah enggak layak murka. Sifat rahmat, Allah enggak layak punya sifat rahmat karena kasihan. Ya. Sifat apa lagi? Sifat turun, sifat datang dan seterusnya. Enggak layak Allah memiliki sifat turun. Ya, tak layak Allah memiliki sifat datang. Inilah namanya kaum kullabiyah. Kemudian pecahan-pecahannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah.
Mereka ingin mengkoreksi, tapi tetap masih bersisa. Adapun Ahlussunnah mengatakan Allah punya nama dan Allah punya sifat. Setiap sifat-sifat Allah itu yang paling layak bagi Allah Subhanahu wa taala, tak akan pernah dengan sifat makhluk, tak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Dan setiap nama Allah terkandung dalamnya sifat. Ya. Dan nama-nama Allah itu dari sisi makna, dari sisi pembagiannya, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya sifat muta'addiyah, yaitu sifat yang dampaknya, efeknya itu ada pada makhluk. Ya, seperti sifat yakni rahmat contohnya. Allah namanya Rahim. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Rahim. Kita imani Allah namanya Rahim. Yang kedua, kita imani di balik sifat Rahim ini ada, di balik nama Rahim ini ada sifat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, kita imani efek daripada sifat rahmat ini, Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa-siapa yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Jadi ada 3 kandungan yang harus kita imani dalam sifat-sifat muta'addiyah ini. Ya, pertama kita imani nama tersebut, contohnya adalah sifat Rahim tadi, nama Rahim. Allah Subhanahu wa taala namanya Ar-Rahim. Yang kedua, kita yakini di balik nama Rahim ini pasti ada sifat terkandung, itu sifat rahmat. Yang ketiga, kita yakini sifat rahmat tersebut berimbas, berefek. Sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala dengannya merahmati hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Ya, ini 3 hal dalam sifat muta'addiyah. Dan tadi kita sebutkan sifat Allah dibagi 2, yang terkandung dari setiap nama berupa sifat-sifat ada 2. Pertama sifat muta'addiyah, yang kedua inilah sekarang kita bahas, namanya sifatun lazimah. Sifat lazim adalah sifat yang tidak berefek kepada orang di luarnya, kepada makhluk. Dalam bahasa Arab, andai kata Anda mengatakan kata-kata daraba, memukul, pasti butuh objek. Daraba Muhammadun, si Muhammad memukul. Apa? Pasti ada objek dibutuhkan. Kalban, anjing. Maka kata-kata daraba ini namanya fi'il muta'addi. Perbuatan yang dia itu membutuhkan objek. Berimbas tentang adanya objek yang menjadi sesuatu yang terkenai perbuatan tersebut, penderita. Namanya sifat, namanya perbuatan fi'il muta'addi. Ada fi'il yang namanya fi'il lazim. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki efek kepada orang lain. Tak ada padanya objek, tak ada di sana penderita. Contohnya apa? Safara Muhammad. Muhammad pergi musafir. Dirinya saja yang musafir, tak ada kaitannya dengan efek daripada sapannya tersebut untuk mengenai orang lain. Ini namanya fi'lun lazim. Demikian juga dengan Allah Jalla wa Ala. Ada sifat-sifatnya muta'addiyah, yang mana sifat tersebut kembali kepada makhluk langsung, efeknya, asarnya. Seperti sifat rahmat, seperti sifat murka Allah Subhanahu wa taala, yang Dia memurkai, tapi nama murka tidak ada dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tak memiliki nama murka. Dan sifat-sifat lain namanya sifat muta'addiyah, yang kembali kepada makhluk, efeknya. Dan ada sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak kembali kepada makhluk, efeknya. Tidak berdampak kecuali hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Berkata beliau hafizahullah, al-qismu tsani, bagian kedua, ma dalla ala sifatin lazimah. Nama-nama yang menunjukkan dalamnya ada sifat lazim. Apa itu sifat lazimah? Wa huwa ma la yata'adda atharu afa'ilahu. Yaitu sifat yang tidak memiliki efek daripada pelakunya kepada yang lain. Wala tajawazuhu ilal maf'ul bih. Sifat yang tidak berdampak kepada objek sama sekali, tak ada padanya objek. Walidha yuqal lahu al-fi'lu ghairul mujawiz. Karena itu dalam bahasa Arab disebut ini dengan nama al-fi'lu ghairul mujawiz. Wa ma kana min al-asma'i kadzalik fa innahu tadamman amrayn. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki efek, dampak kepada makhluk secara langsung, namanya sifat lazimah, fa innahu tadammanu amrayn. Maka kita wajib dalam hal ini meyakini dalam sifat tersebut ada 2 hal yang harus kita imani. Al-awwal, yang pertama adalah thubutu dzalikal ismi lillahi azza wajalla. Kita wajib menetapkan adanya nama tersebut bagi Allah. Contohnya adalah nama Al-Hayyu. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Hidup. Kita imani Dia punya nama Al-Hayy, dan itu yang kita ulang-ulang setiap saat dalam
ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, Tuhan yang maha hidup, al-hayyu. Ya, maka sifatul, kita yakini Allah punya nama al-hayy. Yang kedua, wathani thubutu as-sifatil lati tadammanaha lillahi azza jalla. Kita wajib meyakini adanya sifat di balik nama ini, sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga tidak ada. Apa yang ketiga? Tidak ada efek secara langsung daripada sifatul hayati terhadap manusia. Ya, mithalu dzalikal hayyu. Contohnya adalah sifat nama al-hayyu. Yatadammanu itsbat al-hayy isman lillahi azza wajalla. Ini mencakup penetapan adanya nama al-hayyu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa itsbatal hayati sifatan lah. Ya, dan menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adanya sifat hidup. Allah itu namanya Tuhan Al-Hayy yang Maha Hidup, artinya bahasa Indonesia, dan dia memiliki sifat hidup. Wa kadzalikal azim. Nama Allah adalah Al-Azim. Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Yatadammanu itsbatal azim ismanillah. Kita wajib menetapkan adanya nama Al-Azim bagi Allah. Karena itulah tak salah kalau kita menamakan anak kita ya Abdul Azim. Tak salah. Hamba Allah yang Maha Agung. Ya, Al-Azim nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan Allah punya nama Al-Azim, artinya Tuhan Maha Agung. Wa itsbatal 'azamati sifatan lah, dan kita menetapkan di balik nama Al-Azim ini ada sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua saja. Ya. Kita tetapkan nama dan kita tetapkan sifat dan terkandung dalamnya, dan dia tidak memiliki efek langsung terhadap makhluk. Wa hakadha yuqalu fi jami' al-asma' min hadha an-naw' allati min hadha an-naw'. Demikianlah kita katakan setiap nama-nama Allah lainnya yang seperti ini. Nama-nama Allah yang hanya ya terdapat dalamnya kandungan dua hal. Nama-nama yang pertama, yang kedua adalah sifat yang terdapat dalam nama tersebut yang tidak memiliki efek langsung terhadap makhluk. Di antaranya adalah Kal-Ali, Tuhan Allah Maha Tinggi. Berarti kita meyakini pertama nama Allah Al-Ali. Dia adalah Tuhan yang bernama Al-Ali. Kal-Ali, ya. Wa huwal Aliyul Azim. Maka tak salah ketika kita kasih nama anak kita Abdul Ali, hamba Tuhan yang Maha Tinggi, karena Allah memang nama-namanya adalah Al-Ali. Yang kedua, kita yakini di balik kata-kata Al-Ali ini ada sifat Al-Ulu. Dialah Tuhan yang memang Maha Tinggi dengan sebenar-benarnya. Apanya Maha Tinggi? Tiga hal. Uluwul Zat, Maha Tinggi zatnya. Dia yang paling di atas seluruh makhluknya, tak ada makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua makhluk di bawah Allah dengan zatnya. Ini yang diingkari oleh Ahlul Kalam. Ini yang diingkari oleh semua tadi saya sebutkan. Diingkari oleh Jahmiyah, diingkari oleh Mu'tazilah, diingkari oleh Kullabiyah dan pecahan-pecahan di bawahnya. Kata mereka tidak layak Allah disifati dengan zatnya Maha Tinggi, berarti dia bertempat dan segala macam omongan-omongan mereka yang menyelisihi Quran dan Sunnah dan lain-lainnya. Kita tak pernah mengatakan Allah bertempat. Allah tak layak disifati dengan memiliki tempat karena dia Maha Agung. Tak ada yang layak. Ya. Meliputi Allah Subhanahu wa taala walaupun arasy Allah. Tak ada yang dapat meliputi Allah, dia Tuhan yang Maha Besar. Uluwul Zat, itu yang kita yakini, dan ini yang diingkari oleh semua Ahlul Kalam. Yang kedua, Uluwul Qadar, dia Maha Tinggi kekuasaannya, tak ada yang dapat sama sekali merubah keputusannya, ketentuannya. Apa yang dia gariskan tak ada yang bisa merubah. Namanya Uluwul Qadar. Maha tinggi ketentuan takdirnya, tak ada yang dapat mengalahkan. Apa yang kita inginkan jika bertentangan dengan Allah tak akan terjadi. Subhanallah, bagaimana Fir'aun yang ingin membinasakan Musa, Allah tak inginkan, tak terjadi. Dia yang binasa. Yang namanya kedua ini Uluwul Qadar. Yang ketiga Uluwul Qahar. Allah Maha Tinggi, ya, apanya? Keperkasaannya tak akan ada yang dapat mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua, keputusannya Maha Tinggi. Yang ketiga, keperkasaannya tak akan ada yang dapat mengalahkan dia Allah Subhanahu wa taala. La yughalab. Ya, inilah makna al-ulu, terkandung dalam tiga hal. Uluwul Zat, Uluwul Qahar, Uluwul Qadar. Dan Ahlul Kalam meyakini dua hal yang terakhir ini.
Mereka katakan, ya Allah maha tinggi ketentuan takdirnya, dan Allah maha tinggi ya keputusannya. Allah itu maha tinggi keperkasaannya, tak dapat dikalahkan. Tapi zatnya tidak. Ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Kalam. Ahlus Sunnah mengatakan dia maha tinggi dengan zatnya. Ya, dari mana kau tahu Ahlus Sunnah? Daripada firman-Nya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha perkasa di atas semua hamba-hambanya. Karena katanya kepada kita tentang malaikat-malaikatnya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka semua takut kepada Allah, Tuhan di atas mereka. Karena dia yang mengatakan ta'arujul malaikatu wa ruh ilaihi, naik kepada Allah semua malaikat-malaikat dan Jibril. Karena dia yang mengatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Ya, dialah yang mengatur, Allah yang mengatur semua urusan dari atas sampai ke bumi ini. Mau berapa banyak, mau berpuluh ayat kita datangkan menunjukkan dia maha tinggi dengan zatnya. Amin teman fis sama, apakah merasa aman dengan Tuhan yang di langit? Ya. An yakhsafa bikumul ar, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Siapa di langit yang maha kuasa? Malaikat? Wallahi tidak layak. Karena mereka pesuruh-pesuruh Allah. Dialah Allah Jalla wa Ala. Dan Nabi yang mengatakan irhamu man fil ard, sayangi rahmati yang di bumi ini, manusia-manusia di bumi ini. Yarhamukum man fis sama, akan merahmati kalian. Siapa yang di langit? Siapa yang di langit? Allah. Dan kata-kata fis sama bukan di dalam langit, tapi di atas, karena Allah tak dapat dilingkup oleh makhluk yang begitu kecil dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam bahasa Arab fi bisa bermakna ala. Contohnya Allah mengatakan famshu fi manakibiha, jalanlah di atas muka bumi. Fi di sini bukan dalam bumi kita berjalan, tapi di atasnya. Bagaimana perkataan Firaun kepada tukang sihir, la usallibannakum fi judhu'in nakhli, aku akan salib kalian fi judhu'in nakhli, bukan dalam pohon-pohon kurma, tapi di atas pohon kurma. Naam. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, nama Al-Ali ini kita yakini Allah punya nama Al-Ali. Yang kedua kita yakini Allah memiliki sifat maha tinggi. Dan ini tidak punya efek kepada manusia, kepada makhluk secara langsung. Namanya apa tadi? Sifat lazimah. Apalagi diantaranya wal awwal wal akhiru, dialah Tuhan yang pertama, tak ada apapun sebelumnya. Wal akhiru, Tuhan yang akhir, tak ada apapun yang setelahnya. Wal zahir, Tuhan yang maha tinggi, tak ada apapun yang di atasnya. Wal batinu, Tuhan yang maha dekat, tak ada lebih dekat daripadanya. Wal ahadu, Tuhan yang satu, tak ada berbilang. Wal qawiyyu, dialah Tuhan yang maha kuat. Wal matin, maknanya dekat. Al qawiyyul matin, Tuhan yang maha kuat lagi perkasa. Semua nama-nama ini la yata'adda ilal makhluk. Semua nama-nama ini tidak ada efek secara langsung kepada makhluk, sebagaimana sifat rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya.